Uni Eropa telah mengadopsi paket sanksi ke-15 terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Ini termasuk tindakan yang lebih keras terhadap entitas Tiongkok dan lebih banyak kapal dari apa yang disebut armada bayangan Moskow. Reuters memberitakan paket baru tersebut menambahkan 52 kapal dari armada bayangan yang mencoba menghindari pembatasan barat untuk mengangkut minyak, senjata, dan biji-bijian, sehingga total yang terdaftar menjadi 79. Uni Eropa mulai menambahkan kapal tahun ini sebagai tanggapan atas peningkatan jumlah kapal yang mengangkut kargo yang tidak diatur atau diasuransikan oleh penyedia konvensional barat. Daftar tersebut mencakup kapal yang mengirimkan amunisi Korea Utara ke Rusia. Dari 52 kapal yang dikenai sanksi, 33 diantaranya mengangkut minyak mentah atau produk minyak bumi yang berasal dari atau diekspor dari Rusia. Sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi karena mengangkut minyak menjadi 43. Pembatasan baru tersebut menambahkan 84 individu dan entitas baru, termasuk 7 orang dan entitas Tiongkok. Penambahan Tiongkok tersebut akan menjadi sanksi penuh pertama terhadap negara tersebut yang mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset. Uni Eropa telah mengadopsi paket sanksi ke-15 terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Ini termasuk tindakan yang lebih keras terhadap entitas Tiongkok dan lebih banyak kapal dari apa yang disebut armada bayangan Moskow. Demikian pernyataan resmi Komisi Uni Eropa pada hari Senin, 16 Desember 2024. Reuters memberitakan, paket baru tersebut menambahkan 52 kapal dari armada bayangan yang mencoba menghindari pembatasan barat untuk mengangkut minyak, senjata, dan biji-bijian, sehingga total yang terdaftar menjadi 79. Uni Eropa mulai menambahkan kapal tahun ini sebagai tanggapan atas peningkatan jumlah kapal yang mengangkut kargo yang tidak diatur atau diasuransikan oleh penyedia konvensional barat. Daftar tersebut mencakup kapal yang mengirimkan amunisi Korea Utara ke Rusia. Dari 52 kapal yang dikenai sanksi, 33 diantaranya mengangkut minyak mentah atau produk minyak bumi yang berasal dari atau diekspor dari Rusia, sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi karena mengangkut minyak menjadi 43. Pembatasan baru tersebut menambahkan 84 individu dan entitas baru, termasuk 7 orang dan entitas Tiongkok, yaitu 1 individu dan 2 entitas yang memfasilitasi penghindaran sanksi Uni Eropa, dan 4 entitas yang memasok komponen drone sensitif dan komponen mikroelektronik ke militer Rusia. Kata pernyataan itu mengacu pada daftar Tiongkok. Penambahan Tiongkok tersebut akan menjadi sanksi penuh pertama terhadap negara tersebut yang mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset. Langkah menuju sanksi penuh mengirimkan sinyal penting kepada Tiongkok. Kami menanggapinya dengan sangat serius, kata seorang diplomat Uni Eropa. Kepala Sanksi Uni Eropa David O'Sullivan dan pejabat Ukraina telah menunjuk Tiongkok sebagai rute utama penjualan teknologi asing ke Rusia. Para diplomat mengatakan bahwa daftar Cina sebelumnya dalam paket sanksi Rusia hanya melibatkan kontrol ekspor, bukan sanksi menyeluruh. Selain itu, daftar tersebut mencakup manajer senior di sektor energi Rusia, 2 pejabat senior Korea Utara, serta 20 perusahaan dan entitas Rusia di India, Iran, Serbia, dan Uni Emirat Arab. Kepala Sanksi Uni Eropa, David O'Sullivan, dan pejabat Ukraina telah menunjuk Tiongkok sebagai rute utama penjualan teknologi asing ke Rusia. Para diplomat mengatakan bahwa daftar Cina sebelumnya dalam paket sanksi Rusia hanya melibatkan kontrol ekspor, bukan sanksi menyeluruh.
Selain itu, daftar tersebut mencakup manajer senior di sektor energi Rusia, 2 pejabat senior Korea Utara, serta 20 perusahaan dan entitas Rusia di India, Iran, Serbia, dan Uni Emirat Arab. Warga negara Uni Eropa, Neil Strauss, pengusaha yang disebut mengendalikan perusahaan perdagangan energi, Paramount Energy and Commodities DMCC, juga masuk dalam daftar. Uni Eropa menuduh Paramount DMCC berulang kali memperdagangkan minyak mentah Rusia di atas batas harga minyak setelah diperkenalkan. Terus juga dimasukkan karena dugaan hubungannya dengan Livna Shipping Ltd yang menurut Uni Eropa telah memperdagangkan minyak mentah di atas batas harga sejak diperkenalkan. Seorang juru bicara Truss mengatakan bahwa ia akan menentang keputusan tersebut. Pemilik Livna Shipping, Michael Chang, mengatakan Livna Shipping Ltd tidak memiliki afiliasi berkelanjutan dengan Truss, yang tidak memiliki kepentingan dalam manajemen atau kepemilikan perusahaan tersebut sejak ia menjual sahamnya di perusahaan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018. Paramount DMCC dikenai sanksi oleh Inggris pada bulan November tahun lalu. Negara-negara Uni Eropa menambahkan langkah-langkah keuangan untuk meringankan beban pada lembaga penyimpangan sekuritas sentral Uni Eropa, seperti Euroclear Belgia, ketika mereka menangani aset bank sentral Rusia yang tidak dapat bergerak. Seorang sumber mengatakan kepada Reuters, Komisi Uni Eropa sedang mempersiapkan paket sanksi ke-16 untuk bulan Januari, yang mungkin mencakup tindakan yang lebih luas, seperti pada gas alam cair Rusia, dan pembatasan ekspor pada anak perusahaan-perusahaan Uni Eropa di negara ketiga.